Halo, apa kabar nawa-nawa semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya saya Vivin Citra kembali untuk menemani nawa-nawa ngalam semuanya. Kali ini di Bincang Asik. Ini adalah podcastnya New Malang Post, bukan begitu? Ya. Saya sebenarnya agak deg-degan gitu ya. Kok deg-degan ya? Deg-degan maksudnya begitu. Tapi yang jelas di hari ini nih kita akan istilahnya ini soft launching begitu ya. Jadi ada 2 buku. Tapi sebelumnya Citra akan perkenalkan dulu siapakah tamu-tamu saya gitu ya untuk kali ini. Yang jelas sebelah saya langsung beliau ini adalah Pimret New Malang Post. Jadi ada Bapak Abdul Halim. Apa kabar Pak Halim? Baik. Ya, oke. Terus kemudian di sampingnya Pak Halim ini ada Ibu Yayu dari SMP Koryesu Malang ya Bu, benar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan di sebelahnya lagi ada Ibu Pipit dari SMP 4 Batu. Bu Pipit, kabarnya gimana? Alhamdulillah. Sehat juga ya. Dan di sebelahnya ini merah-merah ya, janjian ya Bu? Enggak sebenarnya. Oh enggak ya sebenarnya. Jadi di samping Ibu Pipit ada Ibu Diani. Beliau dari SMP 2 Batu. Sehat Ibu? Harus sehat ya. Kayaknya memang ini lebih berwarna ya, merah-merah, kemudian kuning. Anda ikut siapa? New Malang Post. Oh ya betul. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang ada 2 buku. Mungkin sebelumnya saya boleh ke Pak Halim dulu ya Bu ya. Saya takut kualat kalau nggak yang ke senior lebih dahulu seperti itu. Pak Halim, ada Guru Menulis, kemudian ada Rumah Kita. Ini sebenarnya New Malang Post lagi bikin apa sih Pak? Ya, ini event Guru Menulis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh New Malang Post, program rutin setahun 2 kali. Ya, setahun 2 kali kita melakukan gerakan literasi untuk kita dedikasikan para guru di Malang Raya, bahkan di Jawa Timur. Ya kan, di Jawa Timur kita sudah mulai sejak New Malang Post berdiri, kemudian periode dari pelatihan guru menulis itu kita tuangkan dalam bentuk buku ini Mbak Vivin. Jadi produk ini adalah produk dari hasil pelatihan guru menulis yang ini sudah mau menginjak ke 4 kali di bulan Februari nanti. Jadi memang ada eventnya Guru Menulis Ya, begitu ada ya? eventnya, Oke, ini semacam kayak seminar gitu atau kayak gimana sih Pak Guru Menulis? Pelatihan. Oke. Pelatihan. Memang titelnya kita pilih guru menulis karena memang kita fokuskan itu untuk para guru ya. Kita fokuskan untuk para guru. Tapi seiring berjalannya waktu tidak hanya guru, semua masyarakat umum, bahkan kemarin ada anak SMA juga ikut, kelas 1 SMA ikut dan ibunya akhirnya menemani untuk ikut dan dia juga sudah akhirnya belajar menulis. Oke, jadi di buku ini itu rata-rata dari pelatihan guru menulis Ya, dituangkan dalam buku guru menulis Ya, ini. pelatihan guru menulis. Oke, jadi dalam buku guru menulis ini ada sekitar berapa penulis Pak yang ikut andil? Ada 50 yang itu hampir 80% itu adalah peserta pelatihan yang kita mulai dari dulu sebelum New Malang Post ya kan, kita di Ijen Suite ya, terus kemudian di Arya Gajayana. Di Arya Gajayana kita melakukan itu dan 2 kali pelatihan itu menghasilkan buku ini. Oke, kalau Ibu Yayu, nih Ibu Yayu udah berapa kali menulis nih? Yang publish itu 7. Sudah 7. Udah banyak berarti ya? Oke. Mulai awal 2020. Itu awalnya untuk ikutan nulis dari pelatihan atau memang suka menulis? Pada dasarnya suka menulis. Jadi memang guru harus suka nulis gitu kali ya? Bener nggak sih Bu? Dia pustakawan. Oh, pustakawan. kelihatan ya. Biasanya memang kalau yang kayak begitu kelihatan gitu. Kalau saya kayaknya nggak cocok emang. Stylenya sudah kelihatan buku ya. Loh, kok buku ya Pak? Ya. Saya nggak ikut-ikut deh ya kalau begitu. Oke, jadi memang udah kelihatan. Tapi kalau Ibu Pipit juga seorang penulis juga? Awalnya tidak. Ikut pelatihan ini aja akhirnya menulis.
Udah berapa buku? Udah berapa yang ditulis? Kurang lebih 10. Rata-rata sudah banyak ya. Ibu Diani juga udah 10 juga? 6. Oke, ya. Jadi memang sudah banyak. Oh ya, udah banyak nulis nih. Tadi beliaunya kan pustakawan. Bu Pipit ini bimbingan konseling. Jadi kalau ada persoalan-persoalan siswa, beliaunya yang ini. Nah, berangkat dari latar belakang itu, materi-materi yang ditulis itu kebanyakan konseling. Nah, ini kita akan dorong terus untuk mengembangkan ide. Jadi akan keluar. Gitu. Kalau Bu Diani ini bahasa Indonesia. Oh iya. Memang backgroundnya rata-rata begitu berarti ya. Makanya suka nulis. Tapi kalau Ibu Diani, dari sini yang dipublish di sini berapa? Satu. Lebih ke apa tulisannya? Karena itu dari pengalaman saya di pembelajaran Menjadi jadi ada media yang saya terapkan di sekolah. Oh. Biasanya butuh waktu berapa lama sih Bu untuk bisa bikin satu tulisan gitu ya? Yang kayak contoh tadi yang di sini dari pengalamannya Bu Diani. Untuk bikin itu butuh waktu berapa lama? Sebenarnya kalau idenya sudah ada, sudah ada konsep, tinggal cari sumber dan lain sebagainya, 1 jam mungkin Udah cepet ya? Oke. Ditambah dengan paksaan dari pemerintah. Oh, jadi memang harus ada punishment dulu itu ya. Oh iya. Anda ternyata jahat ya, Pak. Kalau di luaran kan ada debt collector Iya. itu kan ada utang. Iya. Kalau Anda nagih nafkah. Oke. Peserta pelatihan. Iya. Sudah saya bilang di grup itu tulisannya mana itu sudah pada langsung kedor semua. Oh, jadi ini ada grupnya gitu ya, kayak komunitasnya gitu berarti Bu. Oh. Namanya Forum Guru Menulis New Malang Post. New Malang Post. Ini udah berapa lama sih Pak? Tadi kan udah 4 kali pelatihan ya? Ya, 4 kali pelatihan yang akan kita lalui. Jadi sudah mau jalan 2 tahun kan. New Malang Post ini sudah mau jalan 2 tahun. Ini kira-kira yang paling lama bergabung siapa? Atau barengan, janjian dulu gitu? Jangan bilang yang paling lama, nanti kelihatan tuanya. Enggak kok, masih 17 tahun Tapi semua. mulai dari gitu. awal kayaknya ikut. Oh, iya. Saya nggak tahu juga kok suka banget ikut. Oke, baiklah. Ya, kalau Ibu Pipit sendiri, ini kan BK ya. Biasanya guru BK itu kan lebih kayak mengayomi, meskipun sedikit agak ditakutin juga, begitu ya. Ini ditulis di sini tentang pengalamannya juga sebagai guru BK, tentang murid-muridnya atau apa Bu? Ya, jadi tulisan saya di situ tuh tentang kegundahan kaum kinesa. Oh iya, baiklah. Jadi memang semua berdasarkan pengalaman begitu ya. Nah kalau Bu Yaya sendiri di sini lebih kemana menulisnya di guru menulis ini? Kalau di buku itu tentang guru, karena waktu itu kan memang tentang bagaimana guru, transformasi guru era digital kalau nggak salah. Ya mengenai itu tentang guru yang guru di era 4.0 kalau nggak salah. Oh, yang saya tulis di situ. Kalau saat ini yang lebih saya tulis tuh justru tema-temanya di luar pendidikan. Oh begitu. Jadi saya lebih inginnya keluar dari pendidikan itu karena sudah banyak ya tulisan tentang pendidikan. Ya. Jadi cari yang lain gitu ya. Oke, baik. Terakhir dia nulis ini. Oh, kayu tangan heritage. Ini yang lagi viral juga sih saat ini ya. Bener, oke. Nah, udah sering nulis 7 kali, terus kemudian 6 kali dan sebagainya. Masih ada kayak kesulitan gak sih untuk menulis gitu? Pasti. Harusnya kan ide itu pasti harus terus berkembang. Nah kalau dari Pak Ahlin kan harusnya bisa dikaitkan dengan yang apa terjadi saat ini, yang viral saat ini. Nah itu kan pasti semuanya berbeda dan beliau membimbing kami ya pastinya sama. Jadi kalau bisa keluar dari apa yang kami bidangi. Jadi saya guru bahasa Indonesia gitu, misalkan keluar dari hanya sekedar bahasa saja. Seperti kemarin saya pernah menulis tentang Kartini atau Hari Pahlawan. Nah seperti itu kan itu di luar bidang saya di pembelajaran atau di sekolah kan di luar sekolah. Iya. Memang harus keluar dari zona nyamannya gitu ya. Kalau Bu Pipit apa kendalanya? Sama sih Mbak sepertinya. Jadi kadang ide itu macet. Karena ya kami punya pekerjaan utama gitu ya. Jadi kadang ya ide itu kalau
Bu Ucu lebih enak kalau saya sebenarnya hasil diskusi. Jadi diskusi kemudian jadi diperiksa. Oke. Kalau nggak ada teman diskusi itu biasanya ya banyak macetnya. Jadi tidak hanya mobil saja yang macet Iya, ya, betul. ternyata ide itu juga bisa macet gitu. Makanya adanya komunitas itu bisa membantu begitu ya Bu. Oke. Kalau Bu Yayu sendiri? Kalau saya, kalau menulis opini memang saya masih kadang punya kendala. Kan sebelumnya saya itu backgroundnya menulis antologi, jadi ikut bergabung di komunitas antologi itu sudah 20 buku saya kalau antologi. Banyak. Sampai tahun ini, sampai akhir tahun kemarin. Tetapi kalau opini ini yang saya awalnya waktu itu saya mengikuti lomba, lalu saya masih blank, belum tahu bagaimana menulis opini, bagaimana menulis karya ilmiah populer itu bagaimana gitu loh. Lalu saya ikut Guru menulis, pelatihan guru menulis. Itu saya semakin apa ya, menemukan itu tadi. Oh ya, harus begini karena tak lepas dari bimbingan dari para redaktur ya waktu itu. Termasuk terutama Pak Halim itu selalu kejar terus kan. Saya awalnya memang dikejar. Ya memang cocok jadi debt collector tadi ya. Oh iya benar. Malah maju memang. Kadang yang jadi macet tadi itu akhirnya jadi langsung ping gitu loh. Ide itu langsung muncul. Langsung muncul. Oh. Harus tadi. Iya. Yang dengerin juga kayaknya keder ini. Oh iya jangan-jangan mas sama mbaknya ini juga takut juga gitu ya sama Pak Halim. Enggak, maksudnya kalau nanti ada Bapak Ibu guru yang nonton terus anggota forum guru menulis bukan lagi gitu. Oh iya. Saya ngomong gitu dipikir nyindir. Baik. Padahal nagih. Ya itu kalau opini memang itu agak kesulitan karena memang harus ada data-datanya yang valid dan lain sebagainya. Karena sebelumnya saya kan hanya imajinasi menulis. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih Pak? Ada apa penentuan nggak sih kalau tadi kan Bu Yayu opini seperti itu ya? Memang ada kriterianya untuk bisa menulis gitu atau masuk dalam guru menulis ini? Oke, di dalam pelatihan guru menulis itu kita kan juga mendatangkan Pak Sugeng salah satunya, itu pakar komunikasi yang beliaunya juga sangat produktif menulis opini termasuk di New Malang Post, bahkan menjadi kontributor tetap di halaman depan setiap Kamis. Hari ini beliau nulis itu talenta digital. Nah itu yang kita undang. Kenapa? Karena kita ingin juga pihak luar memberikan ilmu ke teman-teman guru. Jadi punya perspektif yang berbeda dari kalangan akademisi bagaimana menulis opini populer gitu kan. Terus kemudian juga ada Mbak Andin Ngalup.co, itu juga untuk penguatan dari sisi mentalitas, terus kemudian dari sisi performa, dari sisi kompetensi lain selain menulis yang makin mengokohkan atau menguatkan spirit guru itu untuk menulis gitu. Mentalitasnya. Terus kemudian saya dari sisi teknis misalnya begini, ketika peserta pelatihan itu ikut guru menulis maka beliau-beliaunya otomatis menjadi anggota forum guru menulis. Nah ketika para guru itu menjadi anggota forum guru menulis, nah otomatis mereka akan mudah terwadahi oleh New Malang Post yang punya setiap hari itu punya space itu khusus opini. Nah khusus opini itu kita pengen seperti konsepnya pabrik rokok. Nah pabrik rokok itu kan butuh tembakau, kemudian pabrik rokok itu mengelola petani tembakau untuk kemudian diajak sinergi atau bekerja sama-sama. New Malang Post punya lahan ide, opini itu. Maka daripada kita menunggu ide datang atau kiriman datang dari orang yang belum tentu kita kenal dan kemudian kita seleksi lagi dan macam-macam, maka kita punya punya satu obsesi, punya satu komitmen. Oh ya, daripada yang lain tetap kita wadahi, tapi kita prioritas dengan forum guru menulis ini. Kita berharap guru-guru ini punya kompetensi plus, tidak hanya mengajar tapi kemudian mereka juga mau menulis, karena pekerjaan berat seorang guru selain mengajar adalah menulis, karena mereka pasti bikin laporan. Kalau bikin laporan tentang mengajar mungkin bisa, nah, kita ajak untuk rekreasi dalam tanda kutip rekreasi ilmiah menulis opini itu. Nah kita berharap dari situ muncul beberapa tulisan-tulisan, dan ini buktinya Mbak Vivian. Ini buktinya. Jadi para guru yang belum
belum bergabung dengan forum guru menulis, masih ada kesempatan di bulan Februari nanti tanggal 19 ikut saja. Minimal yang punya keinginan, yang punya sudah konsep menulis, kemudian masih minder, masih takut, masih ragu, masih ini lagi, itu nanti teman-teman akan bergabung dengan para penulis ini yang diantaranya ini. Mereka juga rata-rata awalnya itu juga mungkin menulis saja tidak, ya mungkin menulis, punya pikiran menulis saja tidak, ya kan. Tapi ketika bergabung, yaitu tadi seperti yang saya bilang, saya debt collector tulisan, ya saya memaksa mereka, bahkan ketika menjadi anggota forum guru menulis itu mereka sudah otomatis saya kasih jatah 1 bulan harus menulis 1 kali. Nah, debt collectornya saya itu. Jadi kalau tidak ada kiriman tulisan ataupun ada tulisan di emailnya Malang Post tapi tidak layak atau temanya keluar terus kemudian tidak sesuai dengan visi ini Malang Post, maka kita berharap tulisan-tulisan dari para guru ini yang sudah terkonsep dengan tema, dengan buku tadi ada bilang diskusi tadi itu bisa tersalurkan dengan baik karena ada standar. Mungkin salah satu kendalanya panjang tulisan itu 850 kata, ya kan. Terus kemudian temanya harus aktual. Terus kemudian struktur tulisannya juga harus benar. Terus kemudian cara menulisnya itu harus lugas, jelas, padat, tapi juga enak dimengerti gitu kan. Nah, itu yang menjadi background. Mereka yang tidak punya tiket dalam tanda kutip, yang bukan anggota pasti bertanya-tanya. Tapi kalau mereka sudah menjadi anggota, dia sudah tahu kartunya dan menjadi anggota keluarga. Tapi bukan berarti karena anggota keluarga kemudian enak, enggak juga. Kalau mereka tulisannya itu tadi saya bilang, tetap ada evaluasi, tetap ada revisi, tetap ada ini, tapi dengan standar yang layak untuk tayang begitu ya. Kalau Bu Pipit berarti berapa kali kirim? Pernah ditolak juga sama Pak Halim? Pernah. Memang jahat gitu ya. Iya. Betul. Tapi jangan untuk kebaikan. Tetap baik ya. Berapa kali kirim berarti? Kalau kirim saya pernah 2 kali ditolak. Kalau sama tayang ya kurang lebih sudah 12-13. Oke, ya. Itu memang harus opini kah Pak yang dikirim atau bebas sebenarnya untuk temanya? Sementara ini karena rubriknya opini, jadi kita baru bisa menerima opini yang populer. Oke, iya. Kita kalau cerpen kita belum punya wadah, mungkin nanti ke depan. Jadi memang di guru menulis ini semua memang opini begitu ya. Dan di sini kan kalau kita lihat judulnya gitu ya, Nawa ada guru menulis spirit literasi. Kenapa mengambil judul ini? Ya karena kan gaungnya sekarang itu kan literasi ya. Jadi kita ikut dari sisi media itu ingin menyemangati juga bahwa para guru-guru ini juga punya atau menjadi pejuang-pejuang literasi. Nah, mereka berjuang untuk dirinya sendiri dan juga memberikan kontribusi ke dunia pendidikan, termasuk ke para guru-guru yang lain yang belum menulis atau yang sudah punya tulisan tapi belum bergabung. Nah, kita memang punya misi, ya ayo bergabung. Semakin banyak yang bergabung semakin asik. Nah, ini ada syaratnya nggak untuk bisa gabung di guru menulis ini? Syaratnya bergabung ikut pelatihan guru menulis. Nah, ini nanti akan berlangsung tanggal 19, sekaligus promo ya. 19 Januari di Sanaya Resort. 19 Februari, maaf. 19 Februari terlalu bersemangat ya. 19 Februari di Sanaya Resort. Pembicaranya tetap sama, Pak Sugeng Winarno, terus kemudian Mbak Andin, termasuk saya juga sebagai salah satu pemberi materi, tapi ada kontribusinya memang, karena itu tadi, ini untuk mendapatkan ID card anggota guru menulis itu, ya perlu kontribusi. Iya. Di mana-mana. Nanti targetnya juga, sebenarnya nanti Maret ini kita mentargetkan yang dari pelatihan guru menulis Hotel Arya Gajayana itu akan bikin tulisan. Ini saya lagi ngejar mudah-mudahan nanti Februari atau Maret ya itu bisa sudah tergambar lah untuk edisi yang kedua. Nah nanti Februari itu nanti menyusul edisi yang ketiga. Kayak gitu targetnya, pokoknya bikin buku. Harus bikin buku berarti nah, begitu ya. Untuk bikin buku kita paksa dalam tanda kutip para peserta itu menulis di New Malang Post karena syarat buku ini sudah dipublish.
Tadi Mbak Pipin tanya kan ada berapa tulisan? Kita cuma kasih satu pilihan, satu tulisan yang kita ambil yang terbaik lah versi kita. Karena itu tadi ada yang 6 kali, 10 kali, 7 kali. Benar. Ya kan? Yang lolos cuma satu. Ya lolos satu. Kalau mereka semua bikin mandiri nanti. Malah Oh iya. Protes Anda ya. Iya, tetap. Iya kan. Makanannya boleh tetap, minumannya gimana? Oke. Saya pengen ke Bu Yayu. Kalau Bu Yayu tadi sempat bilang gitu ya, sudah sering nulis gitu. Kemudian menulis opini ini sedikit tantangan baru, berarti seperti itu. Apa bedanya ketika menulis opini dengan menulis tulisan yang lain begitu? Bedanya kalau saya nulis imajinatif itu ya apa yang ide yang muncul itu yang apa yang sepertinya kita imajinasi aja. Jadi apa yang kita tuangkan, yang kita tulis itu ya berdasarkan imajinasi kita, perkembangan ide-idenya dari imajinasi. Tetapi kalau opini kan memang ada imajinasinya, tetapi kan harus punya dasar. Dasarnya itu data-datanya harus valid. Kemudian informasi itu bukan isapan jempol yang dibuat-buat, itu jadi memang fakta yang ada di kondisi yang sekarang sedang terjadi. Itu bedanya kan begitu. Jadi datanya saya sempat dulu, ini dari mana? Sumbernya dari mana? Udah kayak dosen ya Bu, guru loh Pak ini Pak. Ternyata dibegitukan gitu ya, sama aja Ya, gitu. Malam-malam ya, jadi saya ini Pak. Saya nyimpan itu Dia masih bikin jajan. Oke. Boleh sambil diminum ya ibu-ibu. Takutnya nanti pada tegang gitu karena ada yang jaga langsung di sini begitu ya. Mungkin saya akan ke Bu Diani juga. Menjadi guru, kemudian sekarang juga sibuk untuk menulis. Lebih susah mana? Mengajar ataukah menulis? Kalau mengajar saya kan sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Tapi untuk menulis kan baru 2 tahun belakangan. Pastinya lebih sulit menulis. Jadi dari 6 itu sekitar sudah kirim 8 ya misalkan ya. Jadi 6 itu sudah terbit itu memang sudah ada penolakan yang lain kan. Jadi ada pertimbangan dari Pak juga mana yang bisa diterbitkan atau tidak. Pastinya lebih sulit dengan tantangan baru menulis opini. Apalagi di saya kalau berbahasa Indonesia memang harus ada 4 keterampilan, menulis juga termasuk salah satu keterampilan. Tapi kalau di bahasa atau di pembelajaran bahasa Indonesia pastinya berbeda dengan menulis opini. Itu pasti berbeda. Jadi memang benar-benar meskipun judulnya itu sama-sama menulis, nah itu, tapi isinya dari cara penulisannya berbeda dan kami juga pastinya berbeda dari apa yang kami biasa hadapi setiap hari kan seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan juga nih Pak Halim syarat untuk bisa tayang gitu kan. Memang ada beberapa kriteria juga. Kemudian di guru menulis ini sempat disinggung juga bahwa di sini tidak hanya guru saja yang menulis begitu. Saya juga lihat sempat gitu ya. Pak Halim juga ada di sini. Kok sepertinya ada di mana-mana, agak narsis ya. Gitu ya. Di seminar juga ada. Kemudian di rumah kita. Nanti saya akan singgung tentang rumah kita ya. Sebelumnya kita bahas tentang guru menulis ini. Ini berarti siapa saja yang berkontribusi di guru menulis ini? Ya, kalau yang pasti tadi sudah saya sampaikan di awal, 80% ya, 80% itu peserta guru menulis, ada yang dari Arya Gajayana, terus kemudian Ijen Sweet sebelumnya, bahkan ada yang sebelumnya ya waktu zaman sebelum Malang Post, saya tidak sebut merek, zaman saya masih di sana itu di Jambuluwu ya, itu kan pertama kali kan kita gelar itu, tapi kita kan nggak boleh mengklaim itu, tapi kita lakukan itu mulai dari situ, kemudian kita bergerak ke sini dengan titel guru menulis. Terus kemudian karena itu tadi ada kendala yang kita sudah targetkan 70 penulis ya kan, tetapi tidak sampai dari yang kita jadwal. Nah, maka kemudian kita tawarkan ke para penulis New Malang Post yang sudah sangat rutin ya, sangat rutin itu dia kirim itu minimal 1 bulan sekali. Pokoknya mereka yang penulis itu sudah tahu 1 bulan sekali mereka kirim, kapan dimuatnya dia sudah tahu lah, dia sudah tahu ritme saya, oh ini masuk ini enggak gitu kan. Nah, tadi Bu Diani bilang ada 10, ada yang beberapa ini 2 orang ini ngalamin, Bu Diani sama Bu Yayu ini. Idenya kadang kecepatan, jadi 1 bulan itu langsung kirim 2 gitu. Jadi kayak bayi itu kembar, ya kan, kembar gitu kan, langsung 2.
dan idenya hampir sama. Nah saya kan berpikir pasti kalau ini ditayangin dua-duanya, para peserta guru menulis ini pasti akan tengok-tengok, itu kok 2 kali Pak, gitu kan mesti saya dapat protes. Oh ini ya. Ya, ini dalam kebaikan Ya, sih benar, sebenarnya. Cuman benar. nggak baik juga bagi penulisnya. Jadi, Kenapa nggak baik. begitu? Eh, Bukan ya. kan lebih bagus gitu ya Pak ketika mengirimkan ide gitu ya 2 sekaligus 3 sekaligus ini kan mumpung gitu loh Pak. Ya, karena itu tadi idenya hampir mirip. Oh. Idenya hampir mirip. Jadi saya harus memilih salah satu. Saya harus memilih salah satu. Nah, saya sampaikan juga ke penulisnya, ya kan. Ditahan dulu ininya ditahan dulu, nanti dikaitkan dengan momen yang lain ketika pas waktunya gitu. Bu Yayu juga sempat menulis ketika pas ada waktu itu jompo ya, panti jompo ya. Ya saya belum tayangin karena pas gilirannya sudah ada materi-materi lain yang saya juga harus mempublish juga. Jadi menjadi pengelola opini di Malang Post itu seperti punya anak banyak, yang punya ide juga banyak, yang punya kemauan juga banyak. Sementara saya harus mengadopsi semua sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang mutung, jangan sampai ada yang pure, jangan sampai ada yang istilahnya mogok nggak mau nulis dan sebagainya gara-gara itu tadi. Nah, tapi kadang-kadang juga pada momen tertentu itu nggak ada yang nulis sama sekali gitu kan, nggak ada yang pada macet semua. Itu juga merangsang mereka, karena itu salah satunya ya itu tadi, saya harus jadi debt collector yang rajin mengingatkan mereka. Bahkan beberapa kali juga terima kasih Mas, saya sudah diingatkan di tengah kesibukan saya harus memaksa gitu kan. Jadi ketika diingatkan mereka nggak marah, tapi terima kasih saya sudah diingatkan, paling tidak saya harus kembali menulis gitu kan, dengan cari ide, seminggu kemudian kirim tulisan. Oke, iya. Kalau ada tulisan oke, langsung saya publish. Karena mereka sudah standarnya kayak pesan itu langsung kita pesan di online, kirim itu langsung datang kayak gitu aja. Karena sudah sama-sama feel-nya sudah dapat, strukturnya udah dapat, materinya udah dapat. Nulis apa gitu. Kalau misalnya Bu Pipi tadi butuh diskusi gitu, sekali itu tadi saya bukan curhat sebenarnya, cuman ketika pas ngobrol begini ditangkap sama beliau. Nah saya nggak tahu kalau itu menjadi tulisan. Idenya langsung muncul Ya, gitu ya Bu Pipit ya. langsung. Iya, penulis itu memang harus bisa cari celah untuk ide itu tadi. Ada yang bilang itu kalau nggak salah Sapardi Djoko Darmono kalau nggak salah ya, itu setiap orang itu pasti pernah mencuri dalam tanda kutip, mencuri ide. Ya, mencuri ide, tapi itu dibenarkan dalam tanda kutip karena ya ide itu liar kan, ide itu milik siapa saja. Nah, siapa yang nangkep, nah ketika wujud jadi tulisan kemudian orang, itu kan ideku, nggak bisa. Anda nggak melakukan apa-apa. Benar. Yang melakukan ada yang membuat Menulis. tulisan itu. Baik. Nah kalau Ali bin Abi Thalib bilang, ya kan, mengatakan bahwa ilmu itu liar, nah, ikatlah dengan tulisan. Nah, New Malang Post berusaha menerjemahkan itu dalam bentuk. Dan kalau nawa-nawa Malang ini penasaran begitu ya, seperti apa sih isinya gitu, bisa langsung beli aja. Guru ini sudah bisa dibeli nggak sih Pak? Sudah ya? Sudah dipesan. Di toko buku. Oh, sementara kita masih intern. Oh, jadi langsung ke sini aja deh, Ya. mendingan pesennya begitu ya. Belinya langsung di sini. Ada guru menulis. Nah, satu lagi, ini adalah Rumah Kita, Spirit Saguara. Ini buku tentang apa Pak Ali? Oke, kalau yang ini buku khusus ya, buku khusus, artinya ini dedikasi kita untuk New Malang Post, ya kan. Kenapa tadi Mbak Vivin ya kan menyebut Spirit Saguara? Ini karena komitmen awal ketika kita membentuk atau membuat New Malang Post itu, kita berada di satu perumahan yang di wilayah Prigen, namanya itu The Saguara. The Saguara artinya dicari sendiri ya. Saya awalnya baca sekilas itu ini. Saguara ini artinya apa? Saya pikir punya filosofi yang bagaimana gitu ya. Ternyata jawabannya adalah idenya muncul di perumahan Nah, ini. karena itu Begitu. komitmen Oke. seluruh karyawan kemudian untuk membangun New Malang Post itu di sini. Iya. Dibangun 6 Juni 2020. Kalau sekilas saya baca nih, beberapa yang sudah saya baca ya, isinya tuh seperti kayak diary kita curhat begitu ya Pak Halim ya. Ini memang buku ini itu keluh kesah atau bagaimana? Oke, jadi saya jelasin kenapa judulnya yang atasnya ini Rumah Kita. Nah, itu dari pemikiran Komisaris Utama CEO
Pak Purwan Joko Junior Joko Purwanto, ya kan. Beliau mengkonsep rumah ini sebenarnya rumahnya beliau, rumahnya Pak Pur, panggilan kita, panggilan akrab untuk Pak Junior Joko Purwanto, itu pingin kantor tapi suasananya yang homey, yang rumah gitu. Jadi siapapun yang masuk ke sini itu ya seperti masuk rumah. Teman-teman bekerja ya seperti masuk rumahnya sendiri. Jadi ketika ke sini itu pulang sebenarnya, bukan bekerja. Dan pulang ke rumahnya, nah ke sini juga sama ya, pulang. Jadi punya dua rumah, cuma di sini bekerja. Tapi konsep desainnya kemarin Mbak Pipin sempat bingung, ini kantor apa rumah? Ya, memang rumah. Ya, memang rumah. Kita konsep memang, makanya kemudian rumah kita. Ya. Ya, kayak judul lagu. Oke. Ya. Tapi itu kita beda konsep dengan itu. Kita rumah kitanya seperti itu. Jadi siapapun yang datang ke sini boleh, kapanpun, bahkan kalau mau tidur di sini juga boleh. Mau belajar jurnalistik, mau langsung belajar opini di sini boleh. Itu rumah kita dan ya adanya ini. Gitu. Terus kemudian muncul ide ketika awal, ya Pak Pur juga lagi-lagi Pak Pur orangnya sangat detail. Dan buku ini terinspirasi juga permintaan khusus sebenarnya. Pokoknya harus jadi buku. Kenapa dibukukan? Karena ternyata bagi beliau selama mengelola Malang Post dulu, ya itu beliaunya belum pernah membuat buku sejarah. Jadi ini bisa dikatakan sejarah begitu? Pertama, ya ini buku sejarah. Karena itu tadi saya bilang buku ini adalah bercerita tentang sejarah karena ya untuk biar kedepannya teman-teman karyawan juga tahu, masyarakat juga tahu bagaimana sejarah New Malang Post. Gitu. Salah satunya itulah ya. Terus kemudian aktivitas harian, ya aktivitas harian bukan hanya pemimpin redaksi, bukan hanya redaktur, bukan hanya wartawan. Semua karyawan nanti diharapkan bisa menulis dan itu tanggung jawab pemimpin redaksi. Bagaimana mereka yang cleaning service, yang bagian umum, bagian keuangan, bagian menjaga kantor, kemudian kalau wartawan nulis oke deh, tapi bagian keuangan yang tadi seperti ibu-ibu tadi admin itu bisa dipaksa nulis. Nah, itu luar tentang biasa. pengalamannya dia bekerja di sini. Gitu. Iya, memang beberapa sekilas kalau Citra lihat gitu ya dalam buku Rumah Kita ini, di sini memang lebih banyak kayak pengalaman pribadi ketika berkantor di sini, suasana kantor di sini seperti apa, lebih ke situ ya Pak ya. Jadi makanya seperti diary itu tadi. Ya, siap. Untuk proses pembuatannya berapa lama ini Rumah Kita Pak? Sebenarnya target launching itu 1 Agustus 2021. Ya. Tapi karena waktu itu ya kondisi yang kemudian maju mundur sampai kemudian baru sekarang ini kita bisa launching. Oke, jadi ini adalah soft launchingnya gitu ya. Nanti kita grand launching tanggal 19 itu. Oke, baik. Jadi ini memang adalah soft launchingnya. Jadi Rumah Kita, Spirit Saguara dan juga Guru Menulis. Mungkin ini yang terakhir ya. Saya sebenarnya pengen ngobrol banyak ya, tapi memang sudah baiklah. Harapan dari Pak Halim dulu. Oh ya, nambahin sedikit. Boleh. Karena ini promo ya. Tulisan ini juga ada tulisannya Pak Sugeng tentang memotret New Malang Post itu bagaimana. Ada tulisan Wali Kota Malang Pak Sutiaji, Bupati Malang juga, ada Wali Kota Batu juga, ada anggota DPR Pak Andreas juga. Ya, nanti kedepannya Mbak Vivin ya boleh nulis ya. Boleh nulis kalau misalnya punya. Ya, ini tantangan baru juga nih. Saya langsung ditodong di sini ya. Ada Mbak Nani juga. Ini Pak Andreas. Ini juga, nah ini doa untuk sahabat. Judulnya ada bagus ya. Kan beliau menganggap New Malang Post itu sahabat. Adalah sahabat, ya, benar. Terus kemudian Bu Nani juga orang Jawa Post. Ya. Nah, yakin NMB makin sukses. Pasti ya, sukses, kan? amin. Terus kemudian ya ini kegiatan-kegiatan yang tadi, ini Bincang Asik juga masuk. Ini komandannya Mas Firman. Terus kemudian Septian. Nah ini Mbak Fitri. Mbak Fitri itu dulu penyiar loh ya. Saya nggak bisa nyebut radionya. Makanya kemarin saya tanya Mbak Fitri kenal apa enggak sama Mbak Fitri gitu kan. Oh iya. Tuh ini
bincang asik ya kan. Ini podcastnya ya, Podcastnya. bisa langsung dilihat di YouTube channelnya. Ini ada program enak-enak juga Oke, ditulis ya kan. baik. Enak. Aduh, jangan dibongkar semua, nanti nggak beli Pak kalau dibongkar semua ya. Mas dikit-dikit kan biar mereka baca. Oke, jadi pokoknya untuk nawa-nawa yang penasaran seperti apa sih isi dari buku rumah kita dan juga guru menulis, mendingan langsung beli aja, langsung ke sini ya, ke kantornya atau ke rumah kita, Nanti di-share rumahnya di di medsos. New Malang Post seperti itu. Bu Yayu ingin disampaikan untuk nawa-nawa ajakan untuk menulis Bu, ayo Bu. Nawa-nawa jangan ragu-ragu untuk menulis, karena menulis tuh seperti ungkapan Pak Sugeng Winarno yang saya ingat terus adalah menulis tuh sebenarnya bukan bakat, tetapi kalau kita rajin berlatih, kita rajin menulis, pasti akan menjadi sebuah karya. Oke, kalau Bu Pipit? Ya, kalau saya karena backgroundnya bimbingan konseling ya Mbak, jadi kami itu ada proses namanya katarsis. Nah, menulis itu bagian dari katarsis. Katarsis itu menyampaikan kegelisahan hati. Jadi menulis bisa jadi bagian untuk kita mengungkapkan apa pikiran kita atau perasaan kita. Oke, bisa curhat di situ ya Bu. Oke, kalau Ibu Diani apa yang ingin disampaikan? Karena backgroundnya guru juga ya, jadi menurut saya guru itu adalah pekerjaan yang bermartabat, maka jadilah yang terhebat. Nah, untuk jadi yang terhebat salah satu caranya adalah dengan menulis. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Diani, Ibu Pipit, Ibu Yayu, terima kasih. Pak Halim juga terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol ya. Dan ini juga salah satu jadi pemicu untuk kita semua untuk bisa menulis seperti tadi yang dikatakan Bu Yayu, bahwa menulis itu bukan bakat, tinggal kemampuan kita untuk menulis atau tidak. Saya Pipin Citra pamit undur diri, sampai jumpa.